Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang marketing automation dalam mata kuliah manajemen hubungan pelanggan. Sebelum itu, berikut adalah nama dari kelompok kami. Yang pertama ada Heni Ayuning Tias Damayanti, ada Irena Nuzulul Alicia, ada Suci Wulandari, ada saya sendiri Wafika Ulia Maghfiro, dan juga ada Zahratul Mufida. Oke, jadi marketing automation adalah penerapan teknologi terkomputerisasi untuk mendukung pemasar dan manajemen pemasaran dalam mencapai tujuan terkait pekerjaan mereka. Jadi marketing automation ini seperti sistem aplikasi atau teknologi yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan seorang marketing supaya pekerjaannya menjadi lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, kita akan membahas manfaat dari otomasi pemasaran. Yang pertama yaitu peningkatan efisiensi pemasaran. Replikasi proses pemasaran akan memberikan kontrol yang lebih besar terhadap biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan. Dan yang kedua yaitu produktivitas pemasaran yang lebih baik. Ini akan memungkinkan perusahaan untuk melakukan promosi tanpa adanya peningkatan biaya. Yang ketiga yaitu pemasaran yang lebih efektif. Manfaat ini akan memungkinkan pemasar untuk menggunakan siklus plan, do, measure, learn untuk memastikan apakah perusahaan dapat mengevaluasi setiap kegiatannya. Yang keempat, akuntabilitas yang baik untuk pengeluaran pemasaran. Manfaat ini akan memberikan data dan analisis untuk menilai pengembalian komersial dan kegiatan pemasaran. Yang kelima yaitu peningkatan daya tanggap. Memungkinkan pemasar untuk merespons secara instan, bahkan jika bukan dari bagian rencana awal. Yang keenam, meningkatkan kecerdasan pemasaran. Fungsionalitas melaporkan memberikan wawasan manajemen yang berharga bagi pasar, pelanggan, dan sebagainya yang mengarah pada peningkatan efisiensi dan kesulitan. Yang ketujuh yaitu pengalaman pelanggan yang akan ditingkatkan. Pelanggan menerima komunikasi dan penawaran yang dipersonalisasi dan relevan pada waktu yang tepat. Kelompok kami telah mendiskusikan analisis dari study case perusahaan staples ini. Yang pertama yaitu perusahaan staples ini telah mengelola sistem yang mudah dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi pada masa yang akan datang. Perusahaan staples ini perusahaan yang pada saat itu pemimpinnya sangat berani untuk menginvestasikan sekitar kurang lebih 1 billion US dollar untuk pendesainan web. Akibat dari keberaniannya tersebut, perusahaan Staples ini menjadi perusahaan retail pertama yang berhasil menggunakan teknologi sistem informasi melalui jaringan. Kelompok kami telah menganalisis salah satu manfaat dari tindakan yang telah diambil oleh pemimpin Staples pada saat itu, yaitu terdapat 2 manfaat. Yang pertama pada lingkup internal dan yang kedua pada lingkup eksternal. Untuk lingkup internal yaitu membuat sistem jaringan lebih fleksibel karena orang-orang yang ingin membeli barang-barang yang diproduksi oleh Staples tinggal join atau tinggal mengunjungi web yang telah
dimiliki oleh perusahaan staples ini. Kemudian tentunya dari pembuatan web tersebut atau teknologi tersebut itu akan menurunkan biaya operasional dari perusahaan staples itu sendiri. Jadi perusahaan ini tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk promosi karena mereka dapat memasang iklan di web yang telah mereka miliki. Kemudian meningkatkan kualitas jaringan menjadi lebih fleksibel. Dan ruang lingkup manfaat yang kedua yaitu pada lingkup eksternal. Pada lingkup eksternal ini tentunya dari keputusan pemimpin pada saat itu yang berani menggunakan web untuk kemajuan dari perusahaan staples ini akan meningkatkan penjualan yang akan didapatkan oleh perusahaan tersebut. Karena bagi konsumen-konsumen yang tidak mempunyai waktu atau jaraknya yang sangat jauh dari toko offline yang dimiliki oleh perusahaan staples akan lebih mudah untuk mengaksesnya melalui jaringan internet, sehingga para pelanggan tidak akan kesulitan untuk membeli produk dari perusahaan staples ini. Dan yang kedua yaitu tentunya akan meningkatkan kemudahan bagi pelanggan dalam berbelanja, sehingga pelanggan akan lebih senang untuk berbelanja di perusahaan staples karena perusahaan ini telah mempermudah pelanggannya dalam melakukan transaksi atau proses jual beli barang yang mereka butuhkan. Selanjutnya yaitu manajemen kampanye, yaitu aplikasi yang didukung teknologi dari strategis berbasis data yang memiliki pelanggan atau prospek untuk komunikasi yang disesuaikan dan penawaran yang bervariasi pada setiap siklus hidup pelanggan. Next, elemen kunci dari perangkat lunak manajemen kampanye. Yang pertama ada alur kerja. Sebelum kampanye apapun dijalankan, keseluruhan proses pengembangan dan implementasi kampanye alur kerja. Yang kedua, segmentasi dan penargetan. Basis pelanggan atau daftar sumber dapat dibagi menjadi himpunan bagian sehingga satu atau lebih segmentasi dan penargetan. Yang ketiga, personalisasi. Perpesanan dan penawaran dirancang untuk masing-masing penerima di setiap tahap siklus hidup personalisasi. Selanjutnya, ada eksekusi. Eksekusi kampanye terjadi ketika pesan dikirim melalui saluran komunikasi yang dipilih. Selanjutnya, pengukuran. Hasil dari kampanye dinilai pada tingkat penerima segmen dan individu. Ukuran pada fokus pada tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, pemodelan. Pemodelan adalah proses menafsirkan hasil kampanye secara statistik sehingga kampanye di masa depan dapat didasarkan pada wawasan statistik tentang apa yang berhasil dan yang tidak. Yang terakhir, pelaporan. Hasil kampanye dihitung dan disampaikan dalam laporan manajemen standar atau yang disesuaikan untuk pihak terkait. Selanjutnya ada pemasaran berbasis acara atau pemasaran berbasis peristiwa. Pemasaran ini terjadi ketika suatu peristiwa memicu komunikasi atau penawaran. Kampanye berbasis peristiwa biasanya diprakarsai oleh perilaku pelanggan atau kondisi kontekstual. Berikut adalah beberapa contoh perilaku pelanggan yang memicu respon pemasaran. Yang pertama, ada pelanggan yang menggunakan kartu kredit kurang dari 6 kali dalam periode 3 bulan, menerima undangan untuk berpartisipasi dalam program hadiah yang berfrekuensi dirancang untuk mendorong penggunaan berulang. Selanjutnya,
ada pelanggan bank yang menyetor $50.000 atau lebih ke rekening tabungan penerima tawaran, saran investasi dari perencanaan keuangan berlisensi. Di slide ini kita akan membahas apa itu telemarketing serta macam-macam dari telemarketing. Telemarketing adalah penggunaan telepon untuk mengidentifikasi dan memenuhi syarat prospek dan untuk menjual serta melayani kebutuhan dari pelanggan. Telemarketing ini sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu inbound marketing serta outbound marketing. Inbound marketing contohnya adalah blogging, email marketing, social media, search engine optimisasi, online video atau podcast, webinar atau e-book dan lain sebagainya. Sedangkan untuk outbound marketing contohnya yaitu telemarketing, cold calling, direct mail, trade show, seminar, TV komersil, dan lain sebagainya. Pemasaran online dan digital. Di sini ada 3 tahap. Yang pertama ada pemasaran online. Pemasaran online adalah proses penciptaan nilai dengan membangun dan memelihara hubungan pelanggan online. Kemudian ada manajemen konten. Manajemen konten yakni semakin konsumen bergantung kepada konten digital untuk menginformasikan keputusan pembelian mereka. Dan oleh karena itu, penting bahwa pemasar menjaga kualitas konten mereka. Kemudian ada pemasaran kata kunci. Pemasaran kata kunci adalah praktek menghasilkan lalu lintas situs web dari pengguna internet yang telah memasukkan kata kunci atau istilah pencarian ke mesin pencarian seperti Google atau AOL. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.